Selamat menyaksikan. Teman-teman pasti sudah mengetahui bukan apa-apa saja yang termasuk ke dalam unsur alkali. Bisakah teman-teman menyebutkannya? Natrium. Ya, benar. Selain natrium dan fransium, ada juga kalium, litium, rubidium, dan cesium. Untuk kelimpahan unsurnya, natrium sendiri merupakan unsur yang terkandung di dalam kerak bumi sebanyak 2,27%, yang membuat natrium menjadi unsur yang paling melimpah urutan ke-7 di bumi, dan logam yang paling melimpah urutan ke-5 setelah aluminium, besi, kalsium, magnesium, dan kalium. Kalau kalium, dia itu di alam terdapat sebagai silfid atau KCl. Kalau litium, dia itu unsur yang sangat reaktif sehingga di alam tidak terdapat secara bebas, tetapi dalam bentuk senyawa seperti silika spodumene atau LiAlSiO3 kali. Untuk rubidium, dia itu sebagai pengotor dalam lepidolit dan terdapat pada teh, kopi, tembakau, dan beberapa tumbuhan lain. Untuk yang kelima ada cesium, dia itu sebagai polurit atau terdapat juga di alam sebagai lapisan-lapisan dari batuan, dan dalam mineral dia itu seperti pollux, lepidotite, karnalite, dan lain-lain. Yang terakhir ada fransium. Limpahannya di alam sangat sedikit dan berasal dari peluruhan aktinum. Bersifat radioaktif dengan waktu paruh 21,8 menit. Teman-teman, apakah teman-teman penasaran sejarah atau sebagai penemu unsur alkali ini? Penasaran lah ya? Oke, yang pertama itu ada natrium. Natrium ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1807 melalui elektrolisis soda kaustik. Beberapa hari kemudian dia menemukan kalium melalui elektrolisis potasium kaustik. Kalau litium, dia ditemukan oleh Arfvedson pada tahun 1817. Untuk cesium dan rubidium masing-masing ditemukan oleh Bunsen dan Kirchhoff pada tahun 1860 dan 1861. Yang terakhir ada fransium, ditemukan pada tahun 1937 oleh suatu hasil kerja radioaktif dari Marguerite Rite-Ferre yang memberi nama unsur ini untuk menghargai nama negaranya. Sifat-sifat unsur alkali. Yang pertama, unsur alkali adalah unsur yang sangat reaktif. Teman-teman tahu gak sih apa yang maksud dengan unsur yang sangat reaktif? Nah, kalau teman gak tahu, unsur yang sangat reaktif itu adalah unsur yang mudah bereaksi dengan unsur lain. Yang kedua, unsur ini bersifat reduktor. Logam alkali termasuk logam yang memiliki sifat reduktor yang kuat di antara logam-logam yang terdapat pada sistem periodik. Yang ketiga, logam alkali memiliki keelektronegativan yang rendah. Rendahnya keelektronegatif pada unsur-unsur alkali membuat logam tersebut cenderung membentuk kation. Sifat kemudahan dalam membentuk kation juga didukung oleh energi ionisasi pertama logam alkali yang rendah, sedangkan energi ionisasi kedua sangat tinggi sehingga hanya membentuk ion dengan muatan +1 atau membentuk ion dengan bilangan +1. Yang keempat, unsur-unsur golongan alkali memiliki titik leleh dan titik didih yang cukup rendah. Selanjutnya, sifat yang kelima, logam alkali mudah terbakar oleh oksigen di udara, sehingga harus disimpan dalam minyak tanah. Yang keenam, jari-jari dan kerapatan akan semakin besar dari atas ke bawah. Contohnya, jari-jari natrium lebih kecil daripada kalium. Yang ketujuh, logam alkali bersifat lunak. Selanjutnya, kita masuk ke konfigurasi elektron. Nah, contohnya litium. Litium memiliki nomor atom 3. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s1, dan berikut adalah konfigurasi dalam unsur alkali.
Selanjutnya kita akan masuk pada warna nyala logam alkali. Tahukah teman-teman, semua logam alkali memiliki warna nyala yang khusus. Tidak seperti hidup teman-teman yang gelap dan tidak berwarna. Ya. Warna-warna tersebut disebabkan oleh perbedaan energi antara subkulit S dan T yang sesuai dengan panjang gelombang cahaya tampak. Ketika unsur ini dikenai api, elektron terluar akan tereksitasi dan melompat ke elektron orbital yang lebih tinggi. Elektron kemudian jatuh dan memancarkan energi dalam bentuk cahaya. Tahukah teman-teman bahwa cahaya yang berbeda pada logam alkali bukan disebabkan oleh jauhnya jarak yang terbentang antara kamu dan doi, tetapi warna-warna cahaya yang berbeda tergantung pada seberapa banyak energi atau seberapa jauh elektron jatuh kembali ke tingkat energi yang lebih rendah. Ini sebabnya logam alkali sering digunakan dalam kembang api. Setiap logam alkali memiliki warna yang unik dan mudah diidentifikasi. Litium akan menghasilkan merah tua saat dikenai api, sedangkan natrium menghasilkan warna kuning, kalium menghasilkan warna ungu, rubidium menghasilkan merah kebiruan, dan cesium menghasilkan warna biru. Keaktifan logam alkali. Energi ionisasi logam alkali relatif sangat rendah dibandingkan unsur logam yang lain, sehingga termasuk logam yang sangat reaktif. Maka unsur ini cenderung lebih mudah melepas elektronnya. Kereaktifan logam alkali dibuktikan dengan kemudahannya bereaksi dengan air, unsur-unsur halogen, hidrogen, oksigen, dan belerang. Kereaktifan alkali makin ke bawah makin reaktif. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Karena elektron terluarnya semakin ke bawah, semakin mudah lepas, sehingga kecenderungan bereaksi dengan unsur lain. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut berikatan dengan unsur lain dan membentuk senyawa. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melepas atau menerima elektron, tergantung dengan kecenderungan dalam kemudahan dan kesulitan unsur tersebut menarik dan melepas elektron. Semua logam alkali sangat reaktif, sehingga unsur alkali tidak ada yang ditemukan dalam keadaan bebas di alam, tetapi dalam keadaan senyawanya. Hal ini disebabkan karena susunan konfigurasi logam alkali mempunyai elektron valensi satu serta jari-jari atom yang relatif besar. Apakah teman-teman tahu bahwa ternyata logam alkali dapat bereaksi dengan air loh? Bagaimana sih reaksinya? Contohnya litium. Litium apabila bereaksi dengan air, reaksinya jadi seperti ini. 2 Li solid ditambah 2 H2O akan menghasilkan 2 LiOH air ditambah H2 gas. Kesimpulan dari reaksi ini, bila logam alkali bereaksi dengan air akan menghasilkan basa dan gas hidrogen. Tapi, apakah ada reaksi lain dari logam alkali? Ada teman-teman, ada 5 reaksi lain lagi. Reaksi yang kedua yaitu semua logam alkali dapat bereaksi dengan hidrogen, halogen, oksigen, belerang, dan fosfor. Reaksi yang kedua, litium dapat bereaksi dengan hidrogen akan membentuk nitrida. Reaksinya seperti ini. 6 Li solid ditambah N2 gas akan menghasilkan 2 Li3N solid. Reaksi yang keempat, logam alkali sebagai reduktan. Reaksinya, Al2O3 ditambah 6Na akan menghasilkan 2Al ditambah 3Na2O. Reaksi yang kelima, logam-logam alkali terlarut dalam amonia cair akan membentuk parutan warna biru. Seperti ini. Reaksi yang terakhir adalah reaksi yang unik dari logam alkali, yaitu mengenai reaksi nyala. Tentu ketika teman-teman memasak di rumah, pasti menggunakan garam. Teman-teman tahu nggak sih bahwa ternyata garam itu merupakan salah satu pemanfaatan dari logam alkali. Selain itu, pembersih aluminium juga merupakan pemanfaatan dari logam alkali, yaitu menggunakan litium klorida. Pemanfaatan lainnya yaitu litium metalik jika dikombinasikan dengan magnesium dan aluminium dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang yang sangat kuat namun sangat ringan. Kegunaan yang selanjutnya, kalium digunakan sebagai pupuk karena dapat digunakan sebagai basa yang sangat kuat untuk mengatur pH berbagai zat.
Selanjutnya ada dari cesium, di mana uap logam cesium digunakan sebagai jam atom yang merupakan pengukur waktu yang paling akurat. Ini tadi belum kuat.